Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askar Roshida, asisten BSCE 10.0. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai perhitungan MRP dan juga CRP. Pada video sebelumnya, kita telah melakukan perhitungan MPS dan juga RCCP yang diperlukan untuk perencanaan kebutuhan material atau MRP dan perencanaan kapasitas produksi atau CRP. Sebelum itu, secara singkat, MRP merupakan perencanaan perhitungan untuk memastikan perusahaan memiliki semua bahan baku yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat dan di waktu yang tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan material yang memadai untuk produksi dan produk yang tersedia untuk dikirimkan ke konsumen, sehingga menjaga tingkat persediaan pada tingkat yang paling minimum. Nah, di MRP ini terdapat beberapa tingkatan level yang akan menyesuaikan dari BOM produk yang sudah ada. Berikut merupakan BOM tree dari tas ransel dan juga tas lempang. Kemudian kita langsung lanjut saja untuk MRP level 0-nya. Sebelumnya, kita telah melakukan perhitungan MRP level 0 bersamaan dengan MPS, karena nilai porek pada MRP digunakan untuk menginputkan MPS pada sheet MPS. Di video ini akan direview kembali rumus-rumus MRP level 0. Di mana pada bagian MPS ini berkaitan dengan porek yang ada di MRP level 0. Nah, kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa nonton dulu videonya sebelum untuk mereview kembali. Pada bagian tabel atas ini merupakan demand dari masing-masing produk. Demand ini dapat dari roundup dari sheet disaggregate. Kemudian untuk service level sama dengan 0,9, untuk lead time sendiri menggunakan rumus round rata-rata dari GR pada periode 1 hingga periode ke-48, kemudian dibagi dengan data waktu prosesnya. Kemudian dibagi dengan waktu hari kerja dalam 1 minggu. Selanjutnya, untuk nilai POH didapatkan dari pengurangan antara project on hand atau POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan GR pada periode tersebut, lalu ditambahkan dengan porek pada periode tersebut. Kemudian, NR merupakan hasil apabila kondisinya POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan GR pada periode tersebut itu hasilnya kurang dari safety stock yang ada, maka nilai yang muncul pada NR adalah nilai GR dikurangi dengan POH dikurang dengan safety stock-nya. Jika tidak kurang, maka hasilnya akan sama dengan 0. Selanjutnya, untuk rumus porek sendiri, itu karena menggunakan lot size lot for lot, maka hasilnya sama dengan net requirement atau D14. Kemudian, terakhir untuk porelnya, dikarenakan lead time dari produk ini sama dengan 1, porek harus sudah diterima pada minggu pertama. Maka kita akan melakukan pemesanan pada satu periode sebelum minggu pertama atau pada periode minus 1 ini. Yaitu dengan cara mengetikkan D15 atau porek pada minggu pertama, kemudian di enter. Kemudian, perhitungan dari kolom D11 hingga D15 bisa langsung di-drag ke kanan, begitu juga untuk yang kolom C16. Nah, seperti itu teman-teman untuk perhitungan MRP level 0-nya, begitu pula dilakukan untuk perhitungan MRP level 0 tas lempang. Oke, selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke MRP level 1. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan bill of material tree yang sudah ada. Di sini teman-teman bisa lihat kalau di level 1 kita akan melakukan perhitungan untuk badan tas dan juga strap ranselnya. Baik, berikut kita langsung saja untuk ke bagian badan tas ransel. Untuk service levelnya sama dengan yang sudah dijelaskan pada level 0 yaitu 0,9. Kemudian untuk lead time dan juga safety stock-nya, kita harus memproses gross requirement-nya terlebih dahulu. Untuk GR di level 1 ini, merupakan porel dari produk jadi tas ransel pada level 0 tadi. Teman-teman bisa langsung ketik sama dengan masuk ke sheet MRP level 0, kemudian pilih porel pada week 1 pada produk tas ransel, kemudian di enter. Kemudian bisa di-drag sampai ke kanan atau ke periode 48. Nah, di sini pada periode ke-48 nilainya 0, dikarenakan nilainya mengikuti nilai pada porek pada level sebelumnya. Untuk rumus lead time-nya masih menggunakan rumus yang seperti pada level 0, yaitu sama dengan round, buka kurung sebanyak 2 kali, kemudian ketik average, kemudian buka kurung, pilih kolom D6 atau GR pada periode 1 sampai ke periode
47 atau AX 6. Kemudian ditutup kurung. Kenapa periode 48 di sini tidak ikut? Hal itu dikarenakan nilainya 0. Kemudian dibagi dengan masuk ke data waktu proses, pilih kolom J2, di lock, kemudian ditutup kurung, kemudian dibagi dengan 5 atau waktu hari kerja pada 1 minggu, kemudian di koma 0 dan ditutup kurung, lalu dienter. Sini sudah terlihat lead time sama dengan 1. Kemudian masuk ke safety stock. Rumusnya adalah sama dengan round up, buka kurung, stdef.s, buka kurung, masukkan GR pada periode pertama sampai ke periode 47. Kemudian ditutup kurung, dikali dengan norm, sin, V, buka kurung, service level atau 0,9, tutup kurung, kemudian dikali dengan SQRT atau akar dari F3 atau lead time-nya. Kemudian ditutup kurung, koma 0, tutup kurung lagi, dan enter. Di sini sudah terlihat terkait service level, lead time, dan juga safety stock untuk item badan tas ransel. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan project on hand atau POH pada periode yang pertama. Rumusnya adalah sama dengan POH pada periode sebelumnya atau C8 dikurangi dengan GR pada periode tersebut atau D6 ditambah dengan porek pada periode tersebut atau D10, kemudian di enter. Teman-teman bisa langsung drag ke periode 48. Kemudian, untuk nilai net requirement-nya, menggunakan rumus berikut, sama dengan if, buka kurung, POH periode sebelumnya atau C8 kurang D6 atau GR pada periode tersebut, kurang dari H2 atau safety stock, jangan lupa di lock dengan F4, maka atau koma, GR periode ini atau D6 akan dikurang, buka kurung, POH pada periode sebelumnya atau C8 dikurangi dengan safety stock atau H2, jangan lupa di lock lagi, kemudian ditutup kurung, koma 0, dan ditutup kurung lagi lalu di enter. Langsung saja di drag hingga periode ke-48. Selanjutnya untuk porek, kita menggunakan metode load for load, maka langsung saja poreknya sama dengan net requirement pada periode tersebut atau D9. Sini bisa langsung di drag ke kanan aja sampai ke periode 48. Oke, sini udah sesuai. Untuk porelnya, karena lead time sama dengan 1, maka kita perlu memesan satu periode sebelumnya, yaitu pada kolom periode minus 1 ini. Maka tinggal ketikkan saja pada kolom C11 sama dengan D10, kemudian di enter, dan di drag hingga periode ke-48. Nah, seperti itu teman-teman untuk perhitungan MRP level 1-nya. Begitu juga dilakukan untuk perhitungan MRP level 1 bagian item yang lainnya, mulai dari strap ransel, badan tas lempang, hingga strap selempang. Selanjutnya, kita bisa lanjut untuk MRP level 2, di mana pada level 2 ini terdapat beberapa bagian item yang merupakan rincian dari level 1. Yaitu misal nih, kompartemen utama tas ransel, kompartemen saku tas ransel, begitu juga untuk yang tas lempang. Langsung saja ke perhitungan untuk kompartemen utama tas ransel. Pertama, service levelnya itu sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu 0,9. Kemudian untuk lead time-nya,
dan juga safety stocknya sama seperti tadi, kita perlu memproses dulu bagian GR. GR untuk level 2 ini sama dengan porel dari badan tas ransel pada level 1 tadi. Teman-teman bisa langsung ngetik sama dengan, kemudian masuk ke sheet MRP level 1, pilih bagian badan tas ransel di bagian porelnya di periode yang pertama atau D11. Kemudian di enter. Lalu di drag hingga periode ke-48. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini nilai periode 47 dan juga 48 sama dengan 0, karena GR pada level ini mengikuti porek yang ada pada level sebelumnya. Lanjut ke lead time dan juga safety stock. Untuk rumus lead time-nya sama dengan round, buka kurung sebanyak 2 kali, kemudian tuliskan average, buka kurung, pilih D6 atau GR pada periode 1 hingga periode 46. Kemudian tutup kurung. Periode 47 dan 48-nya tidak dimasukkan dikarenakan sama dengan 0. Kemudian dibagi dengan masuk ke data waktu proses, pilih kolom J2, kemudian di lock dengan F4, kemudian ditutup kurung, dibagi dengan 5 atau jumlah hari kerja pada 1 minggu, kemudian di koma 0, dan ditutup kurung, lalu di enter. Kemudian untuk safety stocknya rumusnya adalah sama dengan round up, buka kurung, stdef .s, buka kurung, pilih GR pada periode 1 hingga periode 46 seperti tadi, kemudian ditutup kurung, dikali dengan norm sin V, buka kurung, service levelnya atau F2, tutup kurung, kemudian dikali dengan SQRT atau akar dari, buka kurung, lead time atau F3, tutup kurung, kemudian di koma 0, lalu ditutup kurung lagi, lalu di enter. Di sini sudah diketahui terkait service level, lead time, dan juga safety stock untuk kompartemen utama tas ransel. Selanjutnya, yaitu perhitungan project on hand atau POH. Pada periode 1 ini rumusnya adalah sama dengan C8 atau POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan D6 atau GR pada periode tersebut ditambah dengan porek atau D10 pada periode tersebut, kemudian di enter. Lalu di drag hingga ke kanan. Kemudian untuk net requirement-nya bisa dituliskan sama dengan if, buka kurung, POH periode sebelumnya atau C8 dikurangi dengan GR pada periode tersebut atau D6 kurang dari safety stock-nya atau H2, kemudian di lock dengan F4, koma, D6 atau GR pada periode tersebut dikurangi dengan, buka kurung, POH pada periode sebelumnya, kurangi dengan safety stock, di lock, tutup kurung, koma 0, kemudian ditutup kurung lagi, kemudian di enter. Untuk penjelasannya, apabila kondisi ketika hasil selisih antara POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan gross requirement pada periode tersebut kurang dari safety stock-nya, maka nilai yang ada di NR pada periode tersebut merupakan pengurangan antara GR pada periode tersebut dikurangi dengan POH dan safety stock-nya. Jika tidak, maka sama dengan 0. Kemudian bisa di drag hingga ke kanan. Selanjutnya untuk porek, kita menggunakan metode load for load. Maka langsung saja poreknya sama dengan net requirement pada periode tersebut atau sama dengan D9. Kemudian di enter dan di drag hingga periode 48. Baik, ini hasilnya sudah sesuai. Terakhir untuk porelnya, karena lead time sama dengan 1, maka porelnya harus dipesan satu periode sebelum periode 1 ini, yaitu pada periode -1. Bisa langsung diketikkan sama dengan D10 atau porek pada periode 1.
kemudian di enter, dan di drag hingga periode 48. Nah, seperti itu teman-teman untuk perhitungan MRP level 2-nya. Begitu pula dilakukan untuk perhitungan MRP level 2 pada bagian item yang lainnya. Namun sebelum dilanjut, pada level 2 ini, BOM table yang sudah ada pada Stukas terdapat beberapa item yang keterangannya dibeli, sehingga kita akan memproses item-item ini dengan cara yang berbeda. Ini akan dijelaskan pada level 3 nanti. Baik, kita selanjutnya ke MRP level 3 yang merupakan material penyusun atau raw materialnya seperti di sini. Ada kain kanvas utama tas lempang, kemudian ada zipper utama tas lempang, kemudian ada kain kanvas saku tas lempang, dan yang lainnya. Pertama-tama, teman-teman bisa perhatikan dulu pada tabel bagian atas yang berisikan informasi untuk perhitungan masing-masing materialnya. Berikut merupakan tabel keterangan pada MRP level 3. Informasi-informasi ini sudah ada pada studi kasus. Misal di sini ada lead time per week-nya itu sama dengan 1, order cost, holding cost per periode dan per week-nya, item cost, lot sizing, dan juga initial inventory. Bedanya dengan MRP sebelumnya dapat dilihat dari metode pemesanan yang dilakukan. Di sini kita menggunakan metode EOQ, POQ, dan juga FOQ. Maka selanjutnya kita bisa langsung mengerjakan saja bagian-bagian yang belum diketahui. Yang pertama yaitu total unit. Untuk total unit, di sini kita terlebih dahulu harus mengisikan GR-nya, di mana GR untuk kain kanvas utama tas lempang merupakan porel dari kompartemen utama tas lempang yang sudah ada pada MRP level 2. Maka untuk GR-nya, terlebih dahulu bisa mengetikkan sama dengan, kemudian ke sheet MRP level 2, kemudian di scroll hingga kompartemen utama tas lempang yang bagian porel. Periode pertama, kemudian di enter. Selanjutnya di drag hingga periode 48. Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan untuk total unitnya. Teman-teman bisa mengisikan sama dengan sum, buka kurung, GR pada periode pertama, hingga periode ke-45 atau AV13. Kemudian di tutup kurung, dan di enter. Begitu juga yang untuk average-nya, teman-teman bisa langsung ketikkan sama dengan average, buka kurung, GR pada periode pertama hingga periode 45. Kemudian ditutup kurung dan di enter. Lalu kita bisa menghitung safety stock-nya. Rumusnya adalah sama dengan round up, buka kurung, stdef dot s, buka kurung, D13 atau GR pada periode pertama hingga periode ke-45, kemudian ditutup kurung, dikali dengan norm sin V, buka kurung. Teman-teman pilih service levelnya atau G7. Kemudian ditutup kurung, dikali dengan SQRT atau akar dari buka kurung, lead time-nya atau C6. Tutup kurung, kemudian di koma 0 dan ditutup kurung, lalu di enter. Di sini teman-teman sudah melakukan perhitungan untuk total unit, average, dan juga safety stock. Nah, selanjutnya bisa langsung saja memulai untuk metode yang pertama yaitu EOQ. Pada EOQ kita dapat melakukan rumus yang sama untuk nilai POH dan NR-nya dengan rumus berikut. Untuk POH-nya sama dengan POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan GR pada periode tersebut ditambah dengan porek pada periode tersebut. Kemudian di enter. Lalu untuk NR-nya sama dengan if, buka kurung, C15 atau POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan GR pada periode tersebut atau D13 kurang dari safety stock atau G8, kemudian jangan lupa di lock dengan F4, koma, D13 atau GR pada periode tersebut dikurangi dengan buka kurung, C15 atau POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan safety stock atau G8, jangan lupa di lock dan ditutup kurung, koma 0, lalu ditutup kurung lagi. Teman-teman langsung bisa enter.
Lalu, untuk yang pH sama NR-nya bisa dipilih dan di-drag hingga periode ke-48. Pada item kain kanvas utama tas lempang, diketahui bahwa initial inventory-nya sebanyak 700. Maka angka 700 ini bisa teman-teman masukkan pada pH pada periode sebelum periode 1, yaitu pada kolomnya ini. Bisa teman-teman langsung masukkan angka 700. Untuk porek pada metode EOKI ini, teman-teman dapat mengisikan rumus perhitungan EOKI-nya terlebih dahulu pada kolom EOKI, yaitu di kolom I6. Langsung bisa diikutin aja sama dengan round up, buka kurung, SQRT atau akar, buka kurung sebanyak 2 kali, masukkan angka 2, dikali dengan total unitnya atau C7, dikali dengan order cost-nya atau E6, kemudian ditutup kurung, dibagi dengan holding cost-nya atau E7, kemudian ditutup kurung, koma 0, lalu ditutup kurung lagi dan di-enter. Dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa sekali pesan untuk metode EOKI ini sebanyak 732. Nah, untuk poreknya atau bagaimana kapan kita harus memesannya itu tergantung dari nilai safety stock-nya. Pada informasi pada tabel keterangan, safety stock kain kanvas utama sebanyak 16. Maka kita dapat memesan di setiap periode yang kurang dari safety stock tersebut. Untuk berapa banyak yang kita memesan, yaitu sebanyak perhitungan EOKI sebelumnya, yaitu 732. Teman-teman bisa melakukan perhitungan atau mengikuti cara berikut. Pada periode 3, itu nilai POH-nya kurang dari 16, maka di sini perlu diisikan nilai EOKI yaitu sebanyak 732. Kemudian, dapat dilihat lagi bahwa di periode 6 juga minus, maka di sini bisa langsung ditambahkan nilai 732. Kemudian di periode 8 juga, kemudian di periode 11, periode 14, periode 16, periode 19, periode 22, periode 24, periode 27, periode 29, periode 32, kemudian periode 34, 37, 39, 42, 44, dan sudah. Dapat dilihat bahwa nilai POH-nya sudah tidak ada yang minus atau kurang dari safety stock. Selanjutnya, untuk porelnya, karena lead time dari material itu sama dengan 1, maka teman-teman bisa langsung saja ketik sama dengan porek pada periode setelahnya atau sama dengan D17. Kemudian bisa langsung di-drag sampai ke akhir. Selanjutnya untuk metode POKI pada bagian GR, POH, dan juga NR masih sama dengan sebelumnya. Langsung saja kita memasukkan rumus GR, POH, dan juga NR-nya. Untuk GR-nya sama dengan D13. Kemudian di-enter dan di-drag ke kanan. Kemudian untuk nilai POH-nya sama dengan POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan GR pada periode tersebut ditambah dengan porek pada periode tersebut. Kemudian di-enter. Untuk nilai NR-nya bisa langsung dimasukkan sama dengan if, buka kurung, POH pada periode sebelumnya dikurangi dengan GR pada periode tersebut kurang dari safety stock atau G8, jangan lupa di lock dengan F4, maka atau koma, GR pada periode tersebut atau D22 dikurangi dengan buka kurung, POH pada periode tersebut dikurangi dengan safety stock pada item tersebut atau G8, kemudian di lock dan ditutup kurung. Kemudian di koma 0 dan ditutup kurung. Lalu di enter. Teman-teman bisa langsung pilih kolom D24 dan D25, kemudian di drag hingga periode ke-48. Jangan lupa di POH-nya juga diisikan nilai initial inventory-nya sebanyak 700. Nah, pada metode POKI, teman-teman bisa terlebih dahulu masukkan rumus POKI-nya pada kolom I8. Rumusnya adalah sama dengan round up, buka kurung, EOKI dibagi dengan average demand-nya atau C8.
kemudian di koma 0, dan ditutup kurung. Lalu di enter. Di sini dapat diketahui bahwa nilainya sama dengan 3. Maka karena POQ-nya 3 minggu, pemesanan dapat dilakukan sebanyak jumlah dari per 3 periode. Berikut cara menghitung poreknya. Kita bisa mulai dari periode yang kurang dari safety stock, yaitu periode 3 dengan rumus berikut. Di sini pada periode ketiga terlihat bahwa nilainya POH-nya kurang dari 16. Maka di sini diisikan sama dengan sum buka kurung F22 hingga H22, kemudian ditutup kurung, ditambah dengan safety stock-nya atau G8 dikurangi dengan POH sebelumnya atau ini. Kemudian di enter. Dan selanjutnya teman-teman bisa langsung lanjut saja ke periode yang nilai POH-nya kurang dari safety stock, yaitu periode 6. Teman-teman langsung masukkan rumus sama dengan sum buka kurung GR pada periode 6 sampai periode 8, kemudian ditutup kurung dan di enter. Kemudian teman-teman bisa langsung saja blok ketiga kolom, kemudian di drag hingga periode ke-48. Kemudian terakhir untuk porelnya, karena lead time-nya dari material sama dengan 1, maka teman-teman bisa langsung saja ketik pada porel di periode sebelum 1 sama dengan porek periode setelahnya, atau D26. Kemudian di enter, lalu di drag hingga periode 48. Selanjutnya, kita lanjut ke metode terakhir, yaitu metode FOQ. Dengan perhitungan GR, POH, dan juga NR yang masih sama, yaitu pada GR-nya dimasukkan sama dengan D13, kemudian di enter, pada nilai POH-nya sama dengan POH pada periode sebelumnya, dikurangi dengan GR pada periode tersebut, ditambah dengan porek pada periode tersebut, di enter. Kemudian untuk nilai NR-nya dimasukkan sama dengan if, buka kurung, POH pada periode sebelumnya, dikurangi dengan GR pada periode tersebut, kurang dari safety stock atau G8, jangan lupa di lock dengan F4, kemudian koma, D31 atau GR pada periode tersebut, kurang dari, buka kurung, POH, dikurangi dengan safety stock-nya, kemudian di lock dengan F4, tutup kurung, lalu di koma 0 dan tutup kurung lagi, lalu di enter. Pilih ketiganya, kemudian di drag hingga periode terakhir atau periode ke-48. Kemudian untuk perhitungan FOQ-nya sendiri, teman-teman bisa langsung saja ketik sama dengan lot sizing atau G6, lalu di enter. Maka untuk sekali pesan dengan menggunakan metode FOQ ini akan sebanyak 7.500. Berikut cara pengisian poreknya. Kita bisa mulai dari periode yang kurang dari safety stock atau kurang dari 16. Jangan lupa di item ini juga memiliki POH sebanyak 700. Selanjutnya kita akan mengisi poreknya sesuai dengan nilai FOQ yang sudah dihitung sebelumnya pada periode yang POH-nya kurang dari safety stock atau 16. Di sini dapat dilihat pada periode ketiga nilainya kurang dari 16, maka diisikan 7.500. Kemudian kita lihat lagi yang sekiranya kurang dari 16 atau safety stock-nya. Di sini pada periode 30 bisa langsung diisikan 7.500. Kemudian untuk periode selanjutnya sudah lebih dari safety stock, maka hanya 2 kali pemesanan pada metode FOQ. Terakhir untuk porelnya, karena lead time dari materialnya sama dengan 1, teman-teman bisa langsung saja ketik di bagian periode sebelum 1 sama dengan porek pada periode setelahnya atau D35, kemudian di enter, lalu di drag hingga ke kanan. Nah, begitu ya teman-teman untuk perhitungan MRP level 3 menggunakan 3 metode yaitu EOQ, POQ, dan juga FOQ. Sekarang kita bisa membandingkan biaya ketiga metode tersebut mulai dari holding cost-nya, item cost, order cost, dan juga total cost-nya.
Maka dari itu dapat dilihat dari total biayanya, metode PO-KILA memiliki total biaya sebanyak 636.046.000 di mana totalnya biaya terkecil dibanding metode-metode yang lainnya. Maka untuk material ini kita dapat memesan dengan menggunakan metode POQ. Baik, sekian untuk penjelasan perhitungan mulai dari MRP level 0 sampai MRP level 3. Setelah melakukan perencanaan MRP, kita dapat melakukan ke sheets data waktu proses 2 terlebih dahulu sebelum melakukan CRP. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini sudah disediakan OPC untuk tas ransel dan juga tas lempang, sesuai studi kasus yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian di bagian atas ini terdapat informasi mengenai waktu setup dari tiap departemen, di mana waktu setupnya itu sebesar 5 menit. Di sini saya akan contohkan untuk cara perhitungan item bagian badan tas ransel dan juga tas lempang. Teman-teman bisa lihat di sini sudah tersedia kolom tiap-tiap mesin yang akan kita hitung waktunya. Untuk bagaimana cara hitungnya, pertama kita perhatikan untuk OPC bagian tas ransel terlebih dahulu. Dalam penyusunan badan tas ransel, proses yang dilewati oleh mesin jahit A yaitu O1, yaitu assembly, dan juga O2. Sehingga teman-teman bisa langsung saja menjumlahkan waktu dari tiap mesin. Jadi di sini kita jumlahkan sama dengan 6 ditambah 5,5. Kemudian untuk tas lempang juga sama proses yang dilewati yaitu O1 dan juga O2. Bisa langsung dijumlahkan saja yaitu 7 ditambah 5,5 menit. Sama dengan 12,5 menit. Kemudian teman-teman bisa dilanjutkan untuk tiap-tiap mesin dan bagian item yang lainnya seperti yang sudah dicontohkan. Selanjutnya, bergeser pada tabel bagian bawah di sini, kita hanya memindahkan jumlah unit masing-masing mesin per periode yang sudah dihitung di RCCP pada video sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa langsung saja ketik sama dengan, lalu ke sheet RCCP, lalu pilih pada bagian jumlah tenaga kerja, lalu bisa di-enter. Kemudian sama dengan lainnya, dan bisa di-drag aja. Nah, setelah melengkapi data waktu prosesnya, sekarang kita bisa lanjut ke Capacity Requirement Planning atau CRP-nya. Sebelum kita mulai, secara singkat, CRP adalah proses untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya produksi seperti mesin, tenaga kerja, dan juga waktu yang cukup untuk memenuhi semua permintaan yang sudah direncanakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau pada CRP juga terdiri dari susunan level 0 dan level 1-nya. Di sini kita coba menghitung CRP untuk bagian tas ransel, bagian departemen 3, atau pada mesin jahit C. Nah, di sini terdapat lot size, setup time per unit, runtime per unit, operation time per unit, dan total operation time-nya. Kita langsung saja ke bagian lot size. Di sini kita akan mengambil Porel pada MRP level 0 yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa ketik aja sama dengan, kemudian ke sheet MRP level 0, dan pilih Porel tas ransel. Lalu bisa di-enter. Lalu bisa di-drag ke periode terakhir. Nah, untuk setup time per week-nya, teman-teman bisa ketik sama dengan, kemudian kembali ke sheet data waktu proses 2, lalu klik setup time mesin C. Lalu teman-teman bisa dikunci menggunakan F4 dan kita kalikan dengan 5. Kenapa dikali 5? Karena dalam 1 minggu memiliki waktu kerja selama 5 hari. Setelah itu teman-teman bisa langsung enter saja.
Selanjutnya, untuk setup type per unit, kita akan menggunakan rumus if error. Gunanya if error di sini untuk memastikan apabila proses perhitungan itu salah atau proses perhitungannya tidak menghasilkan nilai apapun. Nah, dia akan mengembalikan nilai yang kita inginkan. Di sini teman-teman bisa langsung saja ketik if error C7 atau setup time per week dibagi dengan lot size atau C5. Jika tidak, maka nanti hasilnya akan 0. Selanjutnya, kita bagian ke runtime per unit. Di sini kita menggunakan if lagi, teman-teman bisa langsung ketik aja sama dengan if C8, atau jika si setup time per unit ini sama dengan 0, maka hasilnya akan 0. Jika tidak, maka akan kembali ke data waktu proses 2. Atau E12. Nah, di sini teman-teman bisa log aja pakai Fn F4 atau F4 aja. Setelah itu dikurung tutup. Kalau udah di enter. Nah, selanjutnya untuk operation time-nya teman-teman bisa langsung saja menambahkan setup time per unit ditambah dengan runtime per unit. Lalu di enter. Dan yang terakhir untuk total operation time. Operation time dikali dengan lot size-nya atau C5. Lalu di enter. Kemudian dari keseluruhan ini teman-teman bisa langsung blok aja, lalu di drag. Begitu ya teman-teman untuk perhitungan CRP item tas ransel bagian mesin jahit C. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk bagian mesin kerja dan item-item lainnya. Selanjutnya bisa scroll ke kanan sampai ada tabel ini. Sekarang kita akan hitung waktu yang tersedia, performance level, kapasitas tersedia, kebutuhan aktual, dan selisih kapasitas dari tiap-tiap departemennya. Pertama untuk waktu yang tersedia, teman-teman bisa sama dengan buka kurung 3 kali, lalu ketik angka 8 yang menunjukkan jam kerja per hari, lalu ditambah 2 yang merupakan jam lembur per hari, kemudian ditutup kurung, lalu dikalikan dengan 5. Di mana 5 ini adalah hari kerja dalam seminggu. Tutup kurung lagi, kemudian dikalikan lagi dengan 60. Untuk mengkonversi dalam satuan menit, dan tutup kurung, kemudian dikalikan lagi dengan jumlah unit mesinnya pada data waktu proses. Nah, teman-teman bisa ke sheet data waktu proses, ya klik yang kolom C22, lalu bisa di-enter. Yang kedua, untuk performance levelnya sendiri itu sudah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 95%. Maka kita ketikkan saja 0,95. Lalu kita enter. Nah, untuk kapasitas yang tersedia, teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu waktu yang tersedia dikalikan dengan performance levelnya. Lalu bisa di-enter. Lalu untuk kebutuhan aktual, kita bisa menghitungnya dari total operation time yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk mesin jahit A, kita bisa ketik sama dengan, lalu kita menambahkan total operation time untuk badan tas ransel, ditambah dengan total operation time untuk badan tas lempang. Lalu bisa di-enter. Setelah itu, selisih kapasitas yang ini untuk ngecek apakah sebenarnya kapasitas tersedia telah memenuhi kebutuhan aktualnya. Maka dari itu, teman-teman bisa langsung ketik aja sama dengan kapasitas tersedia dikurangi dengan kebutuhan aktual. Lalu kita enter. Kalau udah bisa di blok aja, lalu di drag. Nah,
Pada selisih kapasitas ini, kita bisa lihat bahwa ada yang hasil negatif dan ada juga yang positif, di mana hasil negatif menandakan bahwa kapasitas yang kita punya itu belum mencukupi kebutuhan aktualnya, sedangkan untuk yang hasilnya positif berarti kapasitas yang kita punya sudah optimal. Nah, sekian untuk penjelasan pada Departemen 1 Mesin Jahit A. Teman-teman bisa lakukan perhitungan yang sama ke departemen lainnya. Yang terakhir, kita akan lanjut pada grafik CRP. Di sini kita bisa melihat dan memvisualisasikan perbandingan antara kapasitas yang tersedia dengan kebutuhan aktual. Sebelum itu, kita akan pindahkan dulu data dari sheet CRP tadi. Teman-teman bisa ketik sama dengan, lalu kita kembali ke sheet CRP, dan kita pilih kapasitas tersedia. Lalu di enter, begitu juga pada kebutuhan aktual. Ke sheet CRP lalu klik kebutuhan aktual. Kalau sudah bisa di blok aja lalu di drag. Nah, sama halnya dengan departemen lainnya, karena di sini sudah terisi, kita bisa langsung lihat saja pada bagian grafiknya. Nah, bar biru di sini menandakan kapasitas tersedia dan bar merah menandakan kebutuhan aktualnya. Pada grafik ini dapat dilihat beberapa mesin dan periode memiliki kebutuhan aktual yang melebihi kapasitas, di mana artinya kapasitasnya belum mencukupi, maka dari itu perlu diidentifikasi lebih lanjut. Sedangkan jika kita kebutuhan aktual berada di bawah kapasitas tersedianya, berarti sudah optimal, misalnya pada Departemen 2 dan Departemen 3 ini. Nah, maka bisa dikatakan kalau ini sudah memenuhi demand yang ada pada periode tersebut. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam proses pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.